Halo semuanya, kembali lagi bersama kakak di channel BioProgress, channel yang membahas materi biologi dan segala hal yang berkaitan dengan biologi. Pada video kali ini, kita akan belajar materi baru ya, untuk kelas 12, yaitu substansi genetik. Di materi substansi genetik ini, nantinya ada subbab kromosom, kemudian ada gen dan alel, lalu ada DNA dan RNA, dan juga ada sintesis protein. Di bab kromosom, kita akan belajar tentang definisi kromosom, strukturnya, klasifikasi, jumlah, dan kariotip atau susunan kromosom pada organisme. Kemudian kalau di gen dan alel, kita akan belajar definisi gen dan juga definisi alel. Lalu untuk DNA dan RNA, kita akan belajar definisi, struktur, model replikasi DNA, dan juga proses dalam replikasi DNA. Lalu untuk sintesis protein, kita akan belajar tahapan dalam sintesis protein yang terdiri dari transkripsi dan translasi. Oke, seperti biasa kita harus tahu dulu nih background dari genetik. Jadi genetika itu sebenarnya apa sih? Genetika itu adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang hereditas atau pewarisan sifat. Di mana dalam genetika ini pastinya kita akan membahas juga tentang substansi genetik atau materi genetik, yaitu substansi-substansi yang memang berhubungan dengan hereditas atau pewarisan sifat. Jadi nanti kita akan belajar tentang DNA, kemudian ada RNA, kemudian ada juga kromosom. Nah, gambar-gambar ini adalah gambar-gambar yang akan kita sering lihat di materi genetik ya. Lalu apa sih sebenarnya manfaat dari mempelajari substansi genetik? Pasti ada ya manfaat dari mempelajari substansi genetik. Apalagi di zaman sekarang, itu tes DNA sudah semakin canggih, di mana tes DNA ini merupakan tes yang sejauh ini paling akurat untuk mengetahui atau mengidentifikasi seseorang atau suatu organisme. Jadi, masalah-masalah yang bisa dibantu melalui substansi genetik. Misalnya, mungkin baru-baru ini kalian lihat di berita tentang adanya masalah bayi tertukar ya. Dimana bayi tertukar itu benar-benar ketahuan dia tertukar karena bisa dibandingkan nih antara DNA yang ada pada bayi dengan DNA yang ada pada orang tua lebih mirip yang mana gitu. Jadi berapa persen kemiripannya, dan disitulah kita tahu bahwa bayi yang ada di berita itu benar-benar tertukar. Nah, selain itu ada juga nih beberapa masalah yang mungkin bisa diselesaikan dengan tes DNA. Kayak misalnya ada kasus pembunuhan atau kasus kriminal yang memang belum diketahui pelakunya siapa atau korbannya itu tidak ada yang kenal. Nah, untuk mengetahui atau mengidentifikasi korban atau pelaku, kita bisa pakai tes DNA. Karena sebenarnya untuk melakukan tes DNA, kita itu hanya butuh sebagian kecil dari bagian tubuh kita. Kayak misalnya kita bisa melakukan tes DNA menggunakan darah, setetes darah pun itu bisa dipakai untuk melakukan tes DNA. Atau bisa menggunakan rambut, air liur, dan segala macamnya ya. Biasanya 3 bagian itu yang sering dipakai untuk tes DNA. Atau misalnya ada korban kecelakaan pesawat. Nah, biasanya korban kecelakaan pesawat itu kan ditemukan dalam kondisi yang tidak utuh ya. Misalnya hanya bagian tangannya doang atau kakinya doang, dan terkadang juga kita tidak bisa mengidentifikasi sidik jarinya. Nah, kalau misalnya sudah seperti itu, biasanya untuk mengidentifikasi korban tersebut bisa dilakukan dengan tes DNA. Nah, kemudian apa saja komponen substansi genetika yang akan kita pelajari di bab ini? Jadi ada lumayan banyak ya. Kita akan belajar tentang kromosom, kemudian tentang gen dan alel, lalu tentang DNA dan juga RNA. Oke, kita langsung aja ke substansi genetik yang pertama, yaitu kromosom. Kromosom itu merupakan substansi genetik yang berbentuk benang panjang yang memadat, yang mana benang panjang tersebut tersusun dari banyak kromatin. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, di dalam sel kita ada yang namanya nukleus kan. Kalau kalian masih ingat, nukleus itu adalah inti sel yang di dalamnya ada kromosomnya. Nah, kalau misalnya kita lihat di dalam nukleus itu ada kromosom. Kromosom itu adalah bentuk dari benang-benang yang sudah memadat. Nah, sudah menggulung sampai memadat. Nah, itu kita sebut sebagai kromosom. Tapi ternyata si kromosom ini dia tersusun dari banyak benang-benang halus. Nah, kalau benang-benang halusnya itu kita sebut sebagai kromatin. Jadi ini misalnya satu benang, itu kita sebut sebagai kromatin. Nah, kromosom yang memadat ini ternyata dia tersusun dari benang-benang halus yang kita sebut sebagai kromatin.
Lalu kromatin itu ternyata dia terdiri dari nukleosom yang menggulung. Nah, jadi nukleosom itu adalah struktur yang terdiri dari protein histon. Nah, di sini kan ada bulat-bulat ya. Yang bulat warna coklat ini adalah protein histon, sedangkan benangnya ini adalah DNA ya. DNA dan histon itu kita sebut sebagai nukleosom. Nah, nukleosomnya ini nantinya dia akan memadat atau menggulung sehingga membentuk struktur yang namanya solenoid. Nah, jadi yang ini kita sebut sebagai solenoid ya. Solenoid ini dia nantinya akan membentuk kromatin gitu ya. Kumpulan dari solenoid itu disebut sebagai kromatin. Kemudian kumpulan kromatin yang memadat itu kita sebut sebagai kromosom. Gitu ya. Nah, ini yang tadi benang-benang yang melilit si histon itu kita sebut sebagai DNA. Nah, jadi sekali lagi kita coba rakum ya. Ada kromosom yang ternyata tersusun dari kromatin atau benang halus. Dan kromatin ini merupakan gulungan dari solenoid, di mana solenoid itu adalah nukleosom yang menggulung. Di mana nukleosom terdiri dari DNA dan histon. Nah, jadi nanti jangan sampai tertukar ya antara kromosom dan kromatin. Kalau kromosom itu dia adalah benang yang sudah memadat ya. Kemudian kalau kromatin itu adalah benang-benang halus. Nah, nanti ketika mengidentifikasi kromosom dan kromatin, itu bagian kromosom sama kromatin bisa terwarnai ya. Karena kromosom itu berasal dari kata kroma yang artinya warna, kemudian soma yang artinya tubuh. Sedangkan kromatin itu berasal dari kata kroma yang artinya warna dan tin yang artinya benang. Nah, jadi untuk mengidentifikasi kromosom nanti biasanya akan digunakan pewarna dan bagian kromosom serta kromatin itu merupakan bagian yang bisa terwarnai. Oke, selanjutnya kita masuk ke struktur kromosom, di mana kurang lebih struktur kromosom itu seperti ini. Jadi di dalam kromosom itu ada bagian yang mengalami konstriksi atau penyempitan. Kalau kita lihat di sini kan sebelumnya lebar ya. Kemudian di bagian sini dia mengalami penyempitan. Nah, bagian yang mengalami penyempitan ini kita sebut sebagai daerah sentromer atau ada juga yang menyebutnya langsung sebagai sentromer. Jadi kalau misalnya di beberapa gambar, mungkin gambar sentromer itu bulat ya. Jadi bulat seperti ini. Nah, itu bisa juga disebut sebagai sentromer. Jadi yang bagian bulatnya kita sebut sebagai sentromer. Nah, ini ya, daerah yang mengalami konstriksi atau penyempitan itu adalah sentromer. Kemudian di sentromer itu ternyata kita bisa menemukan kinetokor. Kinetokor ini merupakan protein yang nantinya berperan dalam penempelan benang spindle. Jadi yang warna hijau ini merupakan benang spindle. Benang spindle itu nantinya bakalan muncul ketika sel ingin melakukan pembelahan ya. Jadi nanti untuk penjelasan benang spindle lebih lanjut itu ada di bab tentang pembelahan sel. Nah, ini keseluruhan kita sebut sebagai kromosom, yang mana nantinya kalau misalnya terjadi pembelahan sel, si kromosom ini dia akan terbelah menjadi dua. Nah, kalau terbelah menjadi dua, satunya itu kita sebut sebagai kromatid. Gitu ya. Jadi kromatid itu sebenarnya kromosom juga, cuma dia hasil dari pembelahan. Setelah membelah kita sebutnya sebagai kromatid. Kemudian kalau kita lihat lebih dekat lagi, nah ini kurang lebih si kromatid itu bentuknya seperti ini ya. Kromosom juga sama ya, karena kromosom tersusun dari kromatid juga. Jadinya kurang lebih kromosom atau kromatid itu dalamnya atau isinya seperti ini. Nah, tadi ini bagian yang mengalami penyempitan kita sebut sebagai sentromer. Kemudian bagian cair, jadi ada bagian cairnya juga ya. Bagian cairnya kita sebut sebagai matriks. Yang warna hijau itu adalah bagian cairnya. Kemudian ini kita punya benang-benang ya. Nah, ini benang yang kakak tandai warna merah. Ini lumayan panjang ya benangnya ya kalau di sini. Nah, keseluruhan benang yang warna merah ini kita sebut sebagai kromiol. Nah, lalu ternyata di sini juga ada granula ya. Di kromatid juga ada granula atau butiran-butiran yang besar dan kecil. Kalau butiran-butiran yang besar ini kita sebut sebagai kromomer.
Kalau di gambar ini bentuknya yang seperti persegi panjang ya, itu adalah kromomer, yang mana di dalam kromomer itu ada lokus. Nah, lokus ini merupakan tempat DNA. Jadi kita bisa menemukan DNA di dalam lokus. Nah, sedangkan untuk yang bulat ini, granula kecil, itu kita sebut sebagai kromonema. Lalu, di kromatid juga terkadang ada bagian yang mengalami penebalan. Nah, ini ya bagian yang mengalami penebalan itu yang kakak arsir warna merah. Ini adalah bagian dari kromatid yang mengalami penebalan. Bagian ini kita sebut sebagai satelit. Tapi tidak semua kromatid itu punya satelit ya. Satelit itu hanya dimiliki oleh sebagian kecil kromatid saja. Gitu. Kemudian ujung dari kromatid itu kita sebut sebagai telomer. Nah, ini telomer. Yang sebelah sini juga telomer. Fungsi dari telomer itu adalah untuk mencegah terjadinya penempelan antar kromosom. Jadi ujung sini dengan ujung sini ataupun dengan ujung kromosom lainnya itu tidak saling menempel karena ada telomer, gitu ya. Nah, lalu di sini bagian keseluruhan kita sebut sebagai lengan kromosom ya. Jadi lengan kromosom itu yang ini. Lengan kromosom. Berarti di sini kalau pada gambar ini dia punya dua lengan ya, ada satunya lagi yang atas. Pokoknya biasanya si lengan kromosom ini dibatasi sama sentromer ya. Sentromer, setelah sentromer itu adalah lengan kromosom. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar tentang struktur kromosom ya. Sekarang kita lanjut ke jenis kromosom, di mana kromosom ini bisa dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan ketentuan tertentu. Nah, pertama kita bagi kromosom berdasarkan fungsinya. Kalau berdasarkan fungsinya, kromosom itu dibagi menjadi dua, yaitu ada kromosom tubuh atau nama lainnya autosom, dan ada kromosom seks atau nama lainnya adalah gonosom. Nah, fungsinya berbeda nih. Kalau kromosom tubuh itu fungsinya untuk mengatur ciri fisik dari organisme. Jadi, tadi kan di dalam kromosom itu ada DNA ya. Nah, untuk kromosom tubuh di dalamnya itu DNA-nya berisi tentang kode-kode yang akan mengatur ciri fisik kita. Misalnya, tinggi badan seseorang, warna kulit, warna rambut, bentuk rambut, bentuk rambut, kemudian ketebalan rambut. Nah, itu diatur oleh kromosom tubuh, diatur oleh gen-gen yang ada di dalam kromosom tubuh. Sedangkan untuk kromosom seks itu dia hanya untuk mengatur jenis kelamin. Gitu ya. Jadi kalau kromosom seks itu sangat spesifik, yaitu dia hanya mengatur jenis kelamin suatu organisme. Dan jenis kelamin itu cuma ada dua ya, ada wanita atau ada pria gitu. Nah, makanya untuk kromosom seks ini dia cuma ada dua doang, yaitu kromosom X dan kromosom Y. Nah, ini kalau pada manusia ya, ada kromosom X dan kromosom Y. Nah, berarti selain kromosom X dan kromosom Y itu masuknya adalah ke kromosom tubuh. Pokoknya kalau misalnya si kromosom tersebut mengatur fisik kita, berarti fix dia masuknya ke kromosom tubuh. Selanjutnya kita bagi kromosom berdasarkan jumlah sentromer. Nah, kromosom berdasarkan jumlah sentromernya dibagi menjadi 4. Ada asentrik, ada monosentrik, disentrik, dan polisentrik. Kalau asentrik berarti dia tidak punya sentromer. Jadi sentromernya itu 0 ya, atau tidak punya sentromer. Sedangkan kalau monosentrik berarti mono atau 1 sentromer. Dia punya 1 sentromer pada kromosomnya. Kalau disentrik berarti dia punya 2 sentromer pada kromosomnya. Sedangkan kalau polisentrik berarti banyak ya. Lebih dari 2 itu bisa kita sebut sebagai polisentrik. Selanjutnya kita bisa membagi kromosom berdasarkan letak sentromernya. Kalau sebelumnya itu kan jumlah ya, berdasarkan jumlah sentromer. Kalau yang sekarang berdasarkan letak sentromer. Berdasarkan letak sentromer, jenis kromosom itu dibagi menjadi 4. Ada metasentrik, submetasentrik, akrosentrik, dan telosentrik. Metasentrik ini kan berarti dia sentromernya adanya di tengah ya. Nah, ini ya. Sentromernya itu ada di tengah-tengah. Jadi lengan yang ini sama lengan yang ini, atas sama bawah itu panjangnya sama karena si sentromernya itu ada di tengah. Sedangkan kalau submetasentrik itu sentromernya berada agak di ujung. Nah, jadi ini lengan yang atasnya ini lebih pendek daripada lengan yang bawah.
gitu ya. Lengan yang satunya lebih pendek daripada lengan yang bawah. Jadi kalau kita pakai kalimat, jadinya submetasentrik itu dia agak ke ujung si sentromernya. Sedangkan kalau akrosentrik berarti dia hampir di ujung ya. Hampir di ujung. Nah, jadi dia udah mepet banget mau ke ujung. Kalau kita lihat di sini bagian satu lengannya ini dia hampir hilang ya, sedangkan satunya lagi panjang. Nah, kalau telosentrik berarti dia sentromernya sudah di ujung. Nah, itulah perbedaan antara meta, submeta, akro, sama telosentrik. Selanjutnya kita masuk ke jumlah kromosom pada organisme. Nah, jumlah kromosom pada organisme itu berbeda-beda ya, tergantung dari jenis organismenya. Tapi ada juga sih organisme yang memiliki jumlah kromosom yang sama. Yang pasti isinya itu berbeda pastinya ya. Isi dan bentuknya itu pasti berbeda. Nah, kalau manusia kita punya 46 kromosom. Kemudian ada orangutan 48 kromosom, ada siamang 50 kromosom, dan seterusnya. Kalau kita lihat di sini, banyak sedikitnya jumlah kromosom itu bukan bergantung pada organisme tersebut tingkat tinggi atau tingkat rendah. Kayak misalnya nih, kita manusia itu kan termasuk ke dalam organisme tingkat tinggi ya, bahkan yang paling tinggi karena kita memiliki akal. Nah, tapi bukan berarti karena kita derajatnya paling tinggi, itu kita memiliki kromosom yang paling banyak. Bukan berarti seperti itu. Karena kalau kita lihat di sini, manusia cuma punya 46 kromosom. Sedangkan ada yang lebih banyak nih dari manusia. Misalnya kuda. Kuda punya 60 kromosom. Gitu ya. Jadi tidak dipengaruhi oleh derajat dari organisme tersebut. Kemudian kita masuk ke susunan kromosom dalam organisme atau kariotip. Jadi kan sebelumnya kita manusia punya 46 kromosom. Ternyata 46 kromosom itu kalau di dalam sel mereka selalu berpasangan. Jadi kalau misalnya kita pasangkan, kita punya 23 pasang kromosom. Kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Jadi ada dari nomor 1 sampai dengan nomor 23 gitu. Nah, di mana nomor 1 sampai dengan nomor 23 itu adalah jumlah kromosom kita. Kalau kita lihat kan ada 23 pasang. Berarti kalau 23 pasang kita bikin tunggal jadinya ada 46 kromosom. Nah, khusus untuk kromosom nomor 23 ini adalah kromosom gonosom. Kalau kalian masih ingat, tadi kan kromosom itu ada kromosom tubuh atau autosom dan ada kromosom kelamin atau gonosom. Nah, dari nomor 1 sampai dengan nomor 22 itu merupakan kromosom autosom yang mengatur ciri fisik kita. Sedangkan untuk gonosom itu hanya di kromosom nomor 23 saja. Nah, di sini kita punya dua pilihan nih. Jadi ada dua kemungkinan. Kalau misalnya perempuan berarti XX, kalau misalnya laki-laki itu XY. Jadi yang sebelah kiri ini adalah kromosom XY, sedangkan yang sebelah kanan adalah kromosom XX. Gitu. Jadi ini salah satu aja ya, bukan dua ya. Jadi dari nomor 1 sampai nomor 22, kemudian nomor 23-nya itu bisa XY, bisa XX. Gitu. Kalau laki-laki berarti XY, sedangkan kalau perempuan berarti XX. Tadi kan kromosom itu ada dua jenis, ada autosom sama ada gonosom. Sel pun ternyata ada dua jenis. Jadi sel itu dibagi menjadi sel somatik dan ada sel gamet. Kalau sel somatik itu merupakan sel yang bersifat diploid atau 2N. Jadi pada sel somatik itu kromosomnya berpasangan. Sedangkan yang satunya lagi ada sel gamet. Kalau sel gamet itu merupakan sel yang dia bersifat haploid atau N. Jadi kromosom pada sel gamet itu tidak berpasangan ya. Kalau pada sel somatik kromosomnya berpasangan, sedangkan kalau pada sel gamet kromosomnya tidak berpasangan. Sel somatik itu berarti sel-sel yang berhubungan dengan bentuk tubuh kita. Sel somatik itu nama lainnya adalah sel tubuh. Sedangkan kalau sel gamet itu nama lainnya adalah sel kelamin. Sel gamet itu ada dua jenis ya, ada dua jenis doang, yaitu ada ovum sama sperma. Berarti sisanya selain ovum dan sperma itu masuknya ke dalam sel somatik. Misalnya sel kulit itu masuk ke sel somatik, sel rambut, kemudian sel yang menyusun mata, nah itu termasuk ke dalam sel somatik. Pokoknya selain ovum sama sperma itu termasuk ke dalam sel somatik ya. Nah, jumlah kromosom yang ada di sel somatik dan sel gamet itu berbeda. Kalau pada sel somatik, misalnya ini kita ngomongin pada manusia ya. Pada manusia itu
sel somatiknya di dalamnya ada 46 kromosom. Ada 46 kromosom. Sedangkan kalau sel gamet itu cuma 23 kromosom doang. Jadi ovum itu punya 23 kromosom. Sperma juga sama. Sperma punya 23 kromosom doang. Nah, kenapa kalau sperma sama ovum itu kromosomnya jumlahnya setengahnya? Karena nanti ada yang namanya proses fertilisasi atau pembuahan. Di mana pada proses fertilisasi atau pembuahan itu nantinya kromosom yang ada di ovum dan sperma itu disatukan. Sehingga zigot itu totalnya punya 46 kromosom. Jadi kalau misalnya ovum ada 46 kromosom, kemudian sperma punya 46 kromosom, kalau digabung itu kan nantinya ada 92 kromosom ya. Nah, jadinya nggak normal gitu. Sedangkan kalau kromosom pada manusia itu harusnya 46. Kalau misalnya kromosomnya kurang atau lebih dari 46, maka dia nantinya akan abnormal. Contohnya nanti di bab tentang hereditas, kita akan belajar tentang mutasi-mutasi, yang mana mutasi itu salah satunya dia bisa melebihkan atau menghilangkan kromosom yang nanti efeknya akan menjadi sindrom untuk penderitanya gitu ya. Nah, kita lanjut ke sini ya. Tadi sel somatik itu dia punya 46 kromosom. Nah, 46 kromosom itu bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi penulisan kromosom itu bisa dengan dua cara. Kalau misalnya kita pengen nulisnya secara tunggal, maka kita bisa menuliskan 44A plus XX. Nah, ini untuk perempuan ya, untuk perempuan. Atau 44A plus XY. Nah, ini untuk laki-laki. Nah, jadi 46 kromosom itu bisa kita tuliskan seperti ini, 44A plus XX atau 44A plus XY. Di mana A-nya itu merupakan autosom ya. A-nya itu adalah autosom. Jadi kan kita punya 44 autosom ditambah X-nya 1 berarti jadi 45, tambah X-nya lagi 1 jadi 46. Berarti totalnya ada 46 kromosom. Begitupun dengan yang laki-laki. Kita punya 44 autosom, manusia punya 44 autosom, kemudian ditambah 1 X berarti jadi 45, ditambah satunya Y jadinya 46. Nah, berarti ada 46 kromosom. Ini kalau kita menuliskan 46 kromosom dalam bentuk tunggal. Tapi kalau misalnya kita nulisnya dalam bentuk berpasangan, maka kita tulisnya seperti ini. 22AA plus XY. XX dulu deh, XX. Ini untuk perempuan. Atau 22AA plus XY. Ini untuk laki-laki. Gitu. Jadi bedanya di sini ya, di jumlahnya, di angkanya sama di simbol A-nya. Kalau untuk berpasangan kita pakainya simbolnya AA ya, di mana AA ini maksudnya adalah pasang kromosom. Begitu. Jadi kalau berpasangan kita nulisnya 22 pasang autosom, pasang kromosom autosom ini ya. 22 pasang autosom ditambah XX kan berarti satu pasang ya, satu pasang gonosom. Kemudian atau 22 pasang autosom ditambah satu pasang gonosom untuk XY. Seperti itu ya, untuk cara penulisan 46 kromosom. Bagaimana dengan cara penulisan ovum sama sperma? Di sini kan ovum itu kan berarti dimiliki oleh wanita ya, sedangkan sperma itu dimiliki oleh pria. Kalau kita lihat di sini wanita itu dia kromosom seksnya X doang ya, XX. Jadi jenisnya cuma X doang. Berarti penulisan untuk kromosom ovum itu adalah 22A plus X. Nah, itu cara penulisannya ya. 22A ditambah X. A-nya ini dalam bentuk tunggal. Karena tadi kakak bilang kalau kalau sel gamet itu di dalamnya ada kromosom yang tidak berpasangan gitu, karena jumlahnya itu cuma setengah dari kromosom induknya gitu ya. Jadi jumlahnya cuma 23 kromosom. Maka dari itu ovum sama sperma kromosomnya itu tidak berpasangan. Seperti itu. Dan karena ovum ini dimiliki oleh perempuan dan perempuan itu kan punya kromosom seksnya cuma X doang ya. Jadinya penulisan dari
kromosom pada ovum itu adalah 22A plus X. Sedangkan untuk sperma itu punya kromosom X dan Y pada gonosomnya. Jadinya penulisannya bisa dua kemungkinan. Bisa 22A plus X atau bisa juga 22A plus Y. Nah, jadi sebenarnya yang nantinya akan menentukan jenis kelamin dari suatu bayi itu adalah spermanya. Kan kalau wanita itu hanya menghasilkan kromosom X doang kan. Nah, nanti kalau misalnya spermanya ternyata membawa kromosom X, ketika terjadi fertilisasi, maka hasilnya bayinya adalah wanita. Tapi kalau misalnya ternyata si spermanya membawa kromosom Y dan terjadi fertilisasi, maka nanti akan menjadi laki-laki. Gitu ya. Jadi penentu dari perempuan atau laki-laki pada bayi itu sebenarnya dari spermanya. Dari sperma orang tuanya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada gambar kromosom lalat ya, lalat buah atau Drosophila melanogaster. Nah, kalau Drosophila melanogaster itu dia cuma punya 8 kromosom. Beda ya, kalau tadi manusia punya 46 kromosom, kalau lalat Drosophila cuma punya 8 kromosom. Nah, berarti cara penulisan kromosom pada sel tubuh pada lalat buah ini itu adalah 6 autosom ditambah XX ya, kalau pada betina, atau 6 autosom ditambah XY kalau pada jantan. Nah, ini untuk sel tubuh. Sedangkan kalau untuk sel kelamin, itu kalau misalnya ovumnya, berarti kan cuma punya 4 kromosom ya. Kalau pada sel kelamin itu kan berarti setengah dari 8 nih. Totalnya itu kan ada 8 kromosom. Ini ada 8 kromosom. Sedangkan kalau pada sel kelaminnya Drosophila berarti setengahnya, yaitu 4 kromosom. Nah, 4 kromosomnya ini penulisannya itu adalah, kalau pada ovum itu adalah 3 autosom ditambah X gitu ya. Sedangkan kalau pada jantan atau sperma itu kita tulisnya 3A plus X atau 3A plus Y gitu. Nah, itu penulisan kariotip pada Drosophila. Nah, kemudian tadi yang sel tubuh ini kan kakak baru menuliskan dalam bentuk tunggal. Nah, berarti kalau misalnya dalam bentuk berpasangan, itu kita nulisnya ya udah tinggal dipasangin aja 8 kromosom, berarti kan ada 4 pasang ya. 4 pasangnya itu berarti penulisannya itu adalah 3 pasang autosom atau 3AA ditambah XX untuk betina, atau 3AA ditambah XY untuk laki-laki. Oke, jadi itu adalah materi tentang kromosom ya. Tadi di materi kromosom itu kita sudah belajar tentang struktur dari kromosom seperti apa, kemudian klasifikasi atau pengelompokan kromosom berdasarkan hal-hal tertentu. Tadi kita tuh mengklasifikasikannya berdasarkan fungsinya, kemudian jumlah sentromer sama letak sentromernya ya. Lalu kita juga belajar tentang jumlah kromosom dan juga ada kariotip dari kromosom. Oke, itulah yang kita pelajari di subbab tentang kromosom. Sekarang kita lanjut ke gen dan alel. Kita mulai dari gen terlebih dahulu ya. Jadi gen itu apa sih? Gen itu merupakan unit terkecil dari materi genetik yang bisa mengendalikan sifat-sifat hereditas atau sifat pewarisan sifat dari suatu organisme. Jadi gen itu merupakan unit terkecil yang berperan dalam hereditas ya. Kalau kita lihat di sini, antara gen dan DNA itu merupakan dua hal yang tidak bisa dilepaskan. Jadi misalnya di sini kita punya nukleus kan. Nukleus itu di dalamnya ada kromosom. Nah, kromosom ini di dalamnya terdiri dari banyak DNA. Nah, misalnya kita ambil satu DNA. Nah, DNA ini ternyata di dalamnya dia terdiri dari banyak gen. Gitu. Jadi misalnya DNA itu kan dia bentuknya double helix ya. Jadi rantai ganda yang berpilin satu sama lain.
Nah, bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, dari rangkaian DNA ini ternyata dia terdiri dari banyak gen. Misalnya dari sini sampai sini merupakan gen 1. Misalnya gen yang mengatur warna rambut. Kemudian dari sini ke sini adalah gen 2, gen yang mengatur bentuk rambut. Kemudian dari sini ke sini adalah gen 3, gen yang mengandung informasi tentang ketebalan rambut. Nah, jadi setiap gen itu biasanya informasinya berbeda-beda ya, dan gen itu merupakan unit yang ada di dalam DNA. Nah, selanjutnya kita masuk ke sifat dari gen. Jadi gen itu ada yang bersifat dominan dan ada yang bersifat resesif. Kalau gen dominan itu berarti gen yang bersifat kuat ya, karena dia dominan. Sedangkan kalau resesif berarti sebaliknya, dia bersifat lemah. Nah, biasanya kalau dalam pelajaran, gen yang dominan itu dicirikan dengan menggunakan huruf kapital. Sedangkan untuk gen resesif itu dicirikan dengan menggunakan huruf kecil. Jadi misalnya ada gen A besar, di mana gen A besar ini mengatur warna rambut hitam. Kemudian ada gen A kecil, yaitu mengatur warna rambut pirang misalnya. Nah, di sini gen A besar berarti dia termasuk ke dalam gen dominan, karena kakak menuliskannya dalam huruf besar. Sedangkan gen A kecil itu adalah gen resesif ya. Kemudian gen itu juga bisa bersifat aktif dan bersifat pas. Makhluk hidup itu kan tersusun dari banyak sel. Jadi misalnya manusia itu kan memiliki banyak sel ya, karena kita termasuk ke dalam organisme multiseluler. Dan sel-sel yang ada di dalam tubuh kita itu sebenarnya mengandung gen yang sama. Cuma tidak semua informasi dari gen yang ada di dalam sel itu diekspresikan. Diekspresikannya atau tidak suatu gen itu tergantung dari beberapa faktor. Contohnya seperti keberadaan gen, jenis kelamin, dan juga umur. Contohnya misalnya gini, semua sel yang ada di dalam tubuh kita itu memiliki informasi tentang rambut ya. Nah, tapi kenapa bagian rambut yang panjang itu ada di kepala? Kenapa badan kita tidak, rambut yang ada di badan kita itu tidak panjang? Nah, ini karena ekspresi gen tersebut ya. Jadi gen yang ada di badan kita itu hanya mengekspresikan segitu aja untuk rambut gitu ya. Jadi di badan kita tuh rambutnya tidak lebat gitu ya. Atau bisa juga jenis kelamin mempengaruhi ekspresi dari gen. Jadi misalnya kalau pada laki-laki itu kan dia memiliki kumis dan janggut yang lebat ya. Nah, berbeda dengan wanita. Jadi sebenarnya kita wanita juga punya sebenarnya gen untuk kumis dan juga janggut, tapi memang tidak diekspresikan karena kita wanita gitu. Atau misalnya umur. Nah, umur juga sama, bisa mempengaruhi ekspresi suatu gen. Jadi misalnya pas kecil itu kan kita belum memiliki bulu ketiak gitu ya. Sedangkan pas kita sudah gede, sudah masuk ke masa pubertas, nah itu sudah muncul bulu di ketiak. Nah, itu termasuk dari ekspresi gen juga. Jadi sebenarnya dari kecil pun kita sudah punya gen untuk bulu ketiak, cuma memang baru diekspresikan ketika sudah pubertas gitu ya. Jadi itu maksud dari gen aktif dan gen pasif. Berarti kalau gennya tidak diekspresikan itu termasuk ke dalam gen pasif. Tapi kalau misalnya gennya diekspresikan itu adalah gen yang aktif. Nah, selanjutnya kita masuk ke alel. Sebelumnya kita udah bahas gen, sekarang kita bahas tentang alel. Alel itu sebenarnya dia merupakan pasangan gen yang terdapat pada kromosom homolog. Jadi kromosom homolog itu merupakan kromosom yang memiliki bentuk, ukuran, dan isi yang sama. Nah, sebelumnya itu kan kakak tunjukkan gambar kariotip dari kromosom pada manusia ya. Kita coba balik lagi ke slide sebelumnya. Jadi kromosom itu dia selalu berpasangan, di mana pasangan ini sebenarnya, di mana kromosom dalam satu nomor ini sebenarnya dia berasal dari orang tua kita. Jadi misalnya untuk kromosom nomor 1, nah ini kan ada 2 kromosom ya, atau ada sepasang kromosom. Misalnya yang ini berasal dari ibu, sedangkan yang satunya lagi berasal dari ayah. Gitu ya. Begitupun seterusnya sampai dengan kromosom nomor 23. Nah, kromosom nomor 1 ini dari ibu dan ayah ini dia merupakan kromosom homolog. Gitu ya. Karena dia ada di nomor yang sama, berarti dia kromosom homolog. Yaitu kromosom yang memiliki bentuk, ukuran, dan juga isi yang sama atau hampir sama.
Seperti itu. Nah, kromosom nomor 2 pun sama nih. Kromosom nomor 2 kalau kita pasangkan yang ini sama yang ini, ya mereka berdua kita sebut sebagai kromosom homolog. Nah, lawan dari kromosom homolog adalah kromosom non-homolog. Berarti kalau kromosom non-homolog itu adalah kromosom yang memiliki bentuk, ukuran, dan juga isi yang berbeda. Misalnya, kromosom nomor 1 nih, nomor 1 yang dari ayah dipasangkan dengan kromosom nomor 2 yang dari ibu. Nah, ini berarti berdua merupakan kromosom yang non-homolog karena mereka memiliki informasi yang berbeda, bentuknya berbeda juga, ukurannya juga berbeda gitu ya. Nah, itu maksud dari kromosom homolog dan non-homolog. Nah, sekarang kita balik lagi ke alel. Alel itu merupakan pasangan gen yang ada pada kromosom homolog. Jadi misalnya tadi di kromosom nomor 1 itu ada kromosom dari ayah dan ibu yang mengandung informasi yang sama. Nah, berarti gen yang ada di kromosom ayah dan ibu kita pasangkan, kita sebut sebagai alel. Seperti itu ya, dimana alel itu, pasangan gen itu dia bisa memiliki sifat yang sama atau sifat alternatifnya. Kemudian alel ini bisa dibedakan menjadi 3 macam ya. Ada yang homozigot dominan, kemudian ada yang homozigot resesif, dan ada yang heterozigot. Kalau kita lihat gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi misalnya di sini kakak punya pasangan nomor 1 yang merupakan homozigot dominan. Tadi masih ingat ya, gen dominan itu biasanya dicirikan dengan huruf kapital. Jadi misalnya di sini ada gen A besar, kemudian ini ada gen A besar juga. Nah, kalau kita nyebutinnya satu-satu, itu kita sebutnya sebagai gen ya, gen A besar, gen A besar. Tapi kalau misalnya kita mau menyebutnya secara berpasangan, ya udah kita sebutnya sebagai alel. Berarti di sini pasangan alelnya itu adalah homozigot dominan. Karena kedua kromosom yang ada pada gambar ini, dia mengandung gen yang dominan, yaitu A besar, A besar. Nah, terus yang kedua adalah gen resesif, berarti kebalikannya. Kalau gen resesif berarti mengandung gen yang resesif juga. Homozigot resesif mengandung gen yang resesif. Misalnya di sini ada gen A kecil, dicirikan dengan huruf kecil ya. Kemudian ini ada gen A kecil juga. Kalau sepasang kita nyebutnya sebagai alel. Nah, dan ini merupakan alel jenis homozigot resesif. Nah, sedangkan yang satunya lagi, ini misalnya ada gen yang merah tadi A besar kan. Kemudian kalau yang pink ini adalah gen A kecil. Nah, kita pasangkan nih, berarti kita sebutnya sebagai alel. Nah, alel ini, kalau yang ketiga ini kakak beri nomor 2, kemudian ini kakak beri nomor 3. Nah, yang ketiga ini dia merupakan jenis alel yang heterozigot. Kenapa? Karena di dalamnya itu mengandung gen A besar dan A kecil. Ada gen dominan dan ada gen resesif. Gitu ya, atau kita sebut sebagai heterozigot. Nah, kalau seperti ini, kalau heterozigot seperti ini, biasanya sifat yang akan muncul itu adalah sifat yang dominan. Jadi walaupun di situ ada gen A kecil, maka nantinya sifat yang A kecil itu bakal ketutup atau bakalan kalah dengan sifat yang A besar. Misalnya katakanlah gen A besar itu untuk hidung mancung, kemudian gen A kecil untuk hidung pesek. Nah, ketika heterozigot ada A besar sama A kecil, berarti nanti yang menang itu adalah gen A besar, yaitu untuk hidung mancung. Seperti tadi tentang gen dan alel sudah sampai situ saja ya. Berarti tadi untuk gen itu kita sudah belajar bahwa gen itu merupakan bagian dari DNA, di mana gen itu juga ada yang bersifat aktif dan bersifat pasif, dan ada juga yang dominan dan resesif. Kemudian pasangan dari gen itu kita sebut sebagai alel, di mana saat berpasangan itu bisa jadi pasangannya mirip atau bisa jadi hampir mirip. Contohnya yang hampir mirip berarti si heterozigot ini ya. Jadi untuk yang heterozigot, gen A besar maupun gen A kecil itu kan tadi kakak kasih contoh yang hidung ya, sama-sama mengatur tentang bentuk hidung. Cuma di sini sifatnya beda. Kalau gen yang A besar itu untuk mengkodekan hidung mancung, tapi yang A kecil itu untuk hidung pesek gitu. Tapi sama-sama tentang bentuk hidung gitu ya. Jadi tidak harus pure sama semua gitu ya. Kalau untuk alel bisa jadi sama kayak A besar sama A kecil tadi yang homozigot dominan sama homozigot resesif, bisa juga heterozigot gitu ya.
Oke, selanjutnya kita masuk ke DNA dan RNA. Kita mulai dari DNA terlebih dahulu ya. Jadi DNA itu merupakan singkatan dari deoksiribonukleik acid yang merupakan jenis asam nukleat yang memiliki untai ganda berpilin atau disebut juga sebagai double helix. Jadi struktur dari DNA itu dia terdiri dari dua rantai yang saling berpilin atau melilit satu sama lain. Kemudian DNA ini bisa ditemukan di nukleus, di kloroplas, di mitokondria, dan juga di sentriol. Nah, DNA itu ternyata dia tersusun dari polinukleotida. Poli itu artinya banyak ya, sedangkan nukleotida ya nukleotida. Berarti DNA itu tersusun dari banyak nukleotida. Nah, jadi ini poli itu adalah banyak ya. DNA itu tersusun dari banyak nukleotida, di mana satu nukleotidanya itu terdiri dari gula pentosa, gugus fosfat, dan juga basa nitrogen. Untuk gula pentosa atau gula berkarbon 5-nya ini, pada DNA itu jenisnya adalah deoksiribosa ya, sesuai dengan namanya, deoksiribo, berarti gulanya adalah gula deoksiribosa. Sedangkan untuk basa nitrogennya, pada DNA itu terdiri dari dua jenis basa nitrogen, yaitu basa purin dan pirimidin. Nah, basa purinnya ini terdiri dari adenin, biasa disingkat A, dan guanin, biasa disingkat G. Sedangkan pirimidinnya tersusun dari sitosin. Nah, sitosin ini bisa disingkat S atau C, kemudian timin. Basa nitrogen ini dia selalu berpasangan. Purin selalu berpasangan dengan pirimidin dan pasangannya itu sudah ditentukan, di mana adenin nantinya akan berpasangan dengan timin, sedangkan sitosin itu akan berpasangan dengan guanin. Kalau kita lihat struktur dari DNA kurang lebih seperti ini ya. Jadi dia punya dua rantai. Nah, ini ada dua rantai ya. Satu rantai yang ini, kemudian satu rantai yang ini, yang saling melilit atau berpilin satu sama lain, atau kita sebut sebagai double helix. Kalau kita lihat lebih jelas gambarnya, itu kurang lebih seperti ini. Nah, satu nukleotidanya tadi terdiri dari gula pentosa, kemudian gugus fosfat, dan basa nitrogen. Jadi yang warna putih ini adalah gugus fosfatnya. Nah, ini kakak tuliskan P ya, fosfatnya. Kemudian ini adalah gula berkarbon 5, jenisnya deoksiribosa kalau pada DNA. Kemudian yang warna ini, yang kuning, merah, biru, sama hijau, itu adalah basa nitrogen. Ini kakak singkat BN ya, atau basa nitrogen. Nah, ini yang C berarti basa nitrogen sitosin, yang G basa nitrogen guanin. Nah, ini adalah ketentuan pasangannya ya. Sitosin berpasangan dengan guanin. Kemudian yang bawah berarti A itu adalah adenin, T itu adalah timin. Adenin selalu berpasangan dengan timin. Begitupun selanjutnya, guanin berpasangan dengan sitosin, timin berpasangan dengan adenin. Nah, si basa nitrogen ini berpasangan dengan diikat oleh ikatan hidrogen. Nah, jadi ini ikatan hidrogennya ya. Ikatan hidrogennya juga agak sedikit berbeda nih. Kalau timin sama adenin itu kalau kita lihat di sini struktur putus-putusnya ada garis putus-putus ya. Ada dua garis putus-putus. Nah, sesuai sama yang kakak gambar di sini nih. Adenin sama timin itu diikat dengan dua ikatan hidrogen. Sedangkan guanin dengan sitosin diikat dengan 3 ikatan hidrogen. Kalau kita lihat di sini ada 1, 2, 3 ya. Adenin, timin ada 2, 1, 2. Nah, itu ketentuannya ya. Adenin selalu berpasangan dengan timin dan diikat dengan 2 ikatan hidrogen, sedangkan sitosin berpasangan dengan guanin dan diikat dengan 3 ikatan hidrogen. Nah, satu nukleotidanya itu berarti ini ya, terdiri dari 1 fosfat, kemudian 1 gula pentosa, dan 1 basa nitrogen. Nah, ini adalah satu nukleotidanya. Berarti kalau pada gambar kita punya 8 nukleotida. Selanjutnya kita masuk ke model replikasi DNA. Jadi sebelumnya kan kita sudah belajar tentang struktur dari DNA ya, di mana DNA itu tersusun dari double helix atau rantai yang berpilin satu sama lain, dan ternyata DNA itu terdiri dari polinukleotida atau banyak nukleotida. Nah, sekarang ternyata DNA itu memiliki kemampuan untuk melakukan replikasi. Replikasi itu merupakan penggandaan DNA. Dan biasanya replikasi akan dilakukan ketika sel ingin melakukan pembelahan. Jadi sebelum sel melakukan tahap profase, metafase, anafase, dan telofase, itu sel harus melakukan persiapan terlebih dahulu.
persiapan yang dilakukan sel itu adalah penggandaan isi sel. Jadi isi dari sel itu akan diperbanyak dulu, akan digandakan dulu. Mulai dari organel-organelnya akan digandakan, sampai ke DNA juga sama. DNA akan digandakan juga. Nah, untuk penggandaan ini ternyata ada 3 model nih, ada 3 model replikasi atau 3 pendapat mengenai penggandaan DNA, di mana model replikasi tersebut adalah konservatif, semi-konservatif, dan dispersif. Model konservatif mengatakan bahwa ketika DNA melakukan replikasi, maka nantinya akan dihasilkan 2 DNA, di mana 2 DNA itu terdiri dari DNA lama dan DNA baru. Sedangkan untuk semi-konservatif berisi bahwa ketika DNA melakukan replikasi, maka nanti hasilnya adalah 2 DNA kan. Nah, masing-masing DNA itu terdiri dari satu rantai polinukleotida lama dan satu rantai polinukleotida baru. Sedangkan untuk dispersif berisikan bahwa ketika replikasi DNA, maka akan menghasilkan 2 DNA yang masing-masingnya terdiri dari potongan polinukleotida lama dan baru. Nah, untuk lebih jelas kita coba lihat gambarnya ya. Jadi yang pertama nih, ini adalah model semi-konservatif. Jadi kan ini misalnya DNA sebelum mengganda ya. DNA sebelum melakukan replikasi nih, yang warna pink. Kemudian setelah melakukan replikasi kan hasilnya ada 2 DNA ya. Misalnya ini DNA 1, ini DNA 2. Nah, kalau kita lihat pada model semi-konservatif itu berisikan bahwa ketika si DNA ini melakukan penggandaan, maka hasilnya adalah 2 DNA. Yang mana 2 DNA itu terdiri dari rantai yang berwarna pink, nah ini ya, dan rantai yang berwarna biru. Rantai yang berwarna pink ini kan sama kayak rantai sebelumnya ya. Kakak sebutnya ini polinukleotida lama ya. Ini adalah polinukleotida lama. Karena sebelum melakukan replikasi ya warnanya pink ya. Sedangkan yang warna biru ini adalah polinukleotida baru. Gitu. Jadi pada model semi-konservatif itu isinya ketika si DNA melakukan replikasi, maka hasilnya adalah 2 DNA yang ternyata 2 DNA itu masing-masingnya terdiri dari satu rantai polinukleotida lama dan satu rantai polinukleotida baru. Jadi nyampur tuh rantai lama sama rantai baru. Sedangkan untuk teori konservatif, dia ini berisikan bahwa ketika DNA melakukan replikasi, maka hasilnya adalah 2 DNA yang terdiri dari DNA baru, yang warna biru ini kalau kita lihat rantainya baru semua ya. Kan kalau sebelumnya tuh selang-seling ya, yang satu baru, yang satu lama. Tapi kalau untuk konservatif, yang satu nih, dia rantainya terdiri dari rantai baru semua, polinukleotida baru semua. Sedangkan yang satunya lagi terdiri dari polinukleotida lama semua. Gitu ya. Kemudian ada model dispersif. Nah, berisikan bahwa ketika terjadi replikasi, maka nantinya akan terbentuk 2 DNA kan, ada 1, 2. Di mana masing-masing DNA-nya itu terdiri dari potongan DNA lama dan baru. Gitu ya. Jadi ini sepotong-sepotong nih. Pink, kemudian biru, kemudian pink lagi, biru lagi. Pokoknya terdiri dari potongan-potongan DNA lama dan baru. Nah, itu perbedaan antara model replikasi pada semi-konservatif, konservatif, dan dispersif. Nah, tapi sebenarnya dari ketiga model replikasi ini yang mendekati dengan yang replikasi yang sesungguhnya terjadi itu adalah semi-konservatif. Gitu ya, karena nanti setelah ini kita akan belajar tentang replikasi DNA, di mana dari replikasi DNA itu kita tahu nih bahwa ternyata dari ketiga model yang disajikan, model semi-konservatif lah yang benar gitu ya, yang sesuai dengan replikasi DNA yang sebenarnya. Oke. Nah, kita lanjut ke proses replikasi DNA sekarang. Dimana dalam proses replikasi DNA, tubuh kita itu membutuhkan beberapa enzim dan protein. Dimana enzim dan proteinnya itu ada helikase, topoisomerase, single strand binding protein, DNA primase, DNA polimerase, dan juga ada DNA ligase. Nah, helikase ini merupakan enzim yang fungsinya untuk memutus ikatan hidrogen. Kalau kalian masih ingat, tadi ikatan hidrogen itu adalah ikatan yang menghubungkan basa nitrogen ya pada DNA.
Kemudian ada topoisomerase. Topoisomerase ini berfungsi untuk meregangkan rantai DNA. Lalu ada single strand binding protein yang berfungsi untuk mencegah rantai DNA berpilin kembali. Kemudian ada DNA primase untuk membentuk RNA primer, ada DNA polimerase untuk menambahkan polimer DNA baru, dan ada DNA ligase untuk menggabungkan fragmen Okazaki. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba lihat model replikasi DNA ini ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba lihat prosesnya. Jadi pertama, kita itu punya DNA, di mana DNA ini terdiri dari dua rantai yang berpilin atau melilit satu sama lain. Kemudian ketika ingin melakukan replikasi, maka nantinya ada enzim helikase dan juga ada enzim topoisomerase, yang mana enzim topoisomerase ini fungsinya adalah untuk meregangkan rantai DNA. Jadi agar lebih mudah dipisahkan, maka rantai DNA ini harus diregangkan terlebih dahulu kan. Nah, peregangannya itu dilakukan oleh topoisomerase. Nah, kemudian nantinya ada enzim helikase, yang mana enzim helikase ini tadi fungsinya untuk memutus ikatan hidrogen. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini yang warna biru, kemudian warna merah, warna hijau, sama warna oranye adalah basa nitrogen ya. Yang mana tadi basa nitrogen itu dihubungkan dengan ikatan hidrogen. Jadi yang ini nih, ini adalah ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogennya ini bakalan diputus oleh enzim helikase. Jadi enzim helikase ini nanti kayak gunting gitu ya. Dia akan memutus ikatan hidrogen. Nah, ketika dia memutus ikatan hidrogen, maka rantainya itu akan berpisah. Akan jadi seperti ini. Jadi kita punya dua rantai yang berpisah. Nah, kemudian setelah berpisah, masing-masing rantai akan ditempeli oleh single strand binding protein, di mana single strand binding protein ini fungsinya adalah untuk mencegah penempelan kembali rantai yang sudah berpisah. Jadi kan rantainya udah susah-susah nih dipisah oleh helikase. Sayang banget dong kalau misalnya si rantainya itu bakalan balik melilit lagi. Nah, biar nggak melilit lagi, maka masing-masing rantai akan ditempeli oleh single strand binding protein. Nah, rantainya ini kita beri nama leading strand dan lagging strand. Nah, sebenarnya leading strand sama lagging strand ini dibedakan berdasarkan arah rantainya ya. Kalau leading strand itu memiliki arah rantai 3 aksen ke 5 aksen, sedangkan untuk lagging strand itu memiliki arah rantai 5 aksen ke 3 aksen. Nah, arah rantai ini nantinya akan berpengaruh terhadap proses pembentukan DNA baru. Kita bahas yang leading strand dulu ya. Nantinya di leading strand itu akan ada DNA primase yang akan mensintesis RNA primer. Jadi tugas dia adalah untuk mensintesis RNA primer saja. Setelah itu tugasnya selesai. Nah, sintesis DNA baru itu selalu dari arah 5 ke 3. Maka dari itu cetakannya harus dari arah 3 ke 5. Kalau kita lihat di sini, leading strand itu kan sudah benar ya, dia sudah punya arah 35. Jadi kan leading strand ini nantinya dia bakalan jadi cetakan untuk membentuk DNA baru. Lagging strand juga sama, akan dijadikan cetakan untuk membentuk DNA baru. Nah, untuk leading strand karena dia arahnya 35, jadi dia cetakannya sudah benar nih. Dari arah 35 sudah benar. Kakak lanjut proses yang tadi ya. Tadi kan ada DNA primase yang akan membentuk RNA primer. Nah, di mana setelah selesai membentuk RNA primer, maka DNA primasenya akan pergi dan digantikan dengan DNA polimerase. DNA polimerase itu dia tugasnya untuk membentuk DNA baru. Selain untuk membentuk DNA baru, DNA polimerase juga akan mengubah RNA primer yang sebelumnya dibentuk oleh DNA primase untuk menjadi DNA. Jadi nanti si DNA polimerase dia akan membentuk rantai DNA baru dan mengubah RNA primer tadi menjadi DNA ya, sehingga terbentuklah DNA baru. Di mana DNA baru ini memiliki arah yang berlawanan atau antiparalel dari cetakannya. Cetakannya itu yang leading strand itu kan arahnya dari 35. Berarti DNA baru itu arahnya 53 gitu ya. Ini tiganya nggak kakak tulis karena pembentukan DNA barunya masih berlangsung ya, terus sampai ujung. Jadi kalau untuk leading strand, pembentukan DNA barunya terjadi secara lancar atau secara kontinu. Sedangkan kalau pada rantai lagging strand, karena dia punya arah 53,
Jadi cetakan DNA-nya tuh terbalik. Kan cetakan DNA itu harus dari arah 35. Sedangkan lagging strand itu arahnya 53. Jadi terbalik kan. Nah, karena terbalik inilah nantinya proses pembentukan DNA barunya terjadi secara tersendat-sendat atau tidak kontinu. Untuk prosesnya sebenarnya kurang lebih sama. Jadi nantinya ada enzim DNA primase yang akan membentuk RNA primer. Nah, kemudian setelah itu si enzim DNA primasenya akan pergi dan digantikan dengan DNA polimerase yang akan membentuk rantai baru. Selanjutnya ada enzim DNA primase yang lain yang akan membentuk RNA primase. Kemudian enzim DNA primasenya pergi dan digantikan dengan DNA polimerase yang akan membentuk rantai DNA baru. Nah, kalau kita lihat di sini ada gap ya. Ada gap antara rantai DNA baru yang satu dengan rantai DNA baru yang lain. Jadi ada celah. Nah, celahnya ini nanti nggak cuma satu, tapi banyak. Gitu ya. Struktur dari DNA baru yang bercelah ini kita sebut sebagai fragmen Okazaki. Jadi fragmen Okazaki itu berisikan potongan-potongan DNA ya. Dimana potongan-potongan DNA ini kan berarti nggak bisa dipakai ya. Jadi harus disatukan gitu, harus disambung potongannya. Nah, nanti ada enzim lagi nih yang bisa menyambung potongan DNA tersebut. Enzim yang menyambung potongan DNA tersebut adalah enzim ligase. Jadi nanti enzim ligase akan menutup celah dari fragmen Okazaki sehingga DNA baru akan menyambung. Sehingga terbentuklah DNA baru yang sudah tidak ada celahnya ya. Jadi sudah utuh. Kemudian bagaimana dengan RNA primase? Jadi kan di sini masih ada RNA primasenya ya. Nah, nanti RNA primasenya ini akan diubah menjadi DNA oleh enzim DNA polimerase. Jadi si RNA primase diubah menjadi DNA sehingga terbentuklah rantai DNA yang baru. Nah, ini rantai DNA baru ya. Nah, untuk arah dari lagging strand DNA barunya berarti di sini dari arah 5 ke 3. Oke, itu merupakan proses replikasi DNA. Jadi kita coba review lagi ya sedikit tentang proses replikasi DNA, di mana tadi ketika ingin melakukan proses replikasi maka harus ada enzim topoisomerase yang meregangkan rantai DNA, kemudian ada enzim helikase yang akan memutus ikatan hidrogen. Lalu ketika mereka bekerja maka terbentuklah dua rantai yang masih ada kemungkinan untuk melilit. Nah, maka dari itu perlu ditempeli oleh single strand binding protein agar dua rantai yang terpisah ini tidak melilit kembali. Nah, setelah itu jadi kita punya dua rantai, ada lagging sama ada leading. Kalau leading itu punya arah dari 3 aksen ke 5 aksen, sedangkan lagging memiliki arah 5 aksen ke 3 aksen. Untuk leading strand pembentukan DNA-nya terjadi secara kontinu atau lancar karena memang cetakannya itu adalah cetakan yang seharusnya, yaitu dari arah 35. Karena untuk DNA baru itu selalu disintesis dari arah 5 ke 3. Karena DNA itu sifatnya antiparalel, jadi cetakannya harus kebalikannya. Tapi kalau pada lagging strand ini kan cetakannya terbalik ya. Jadi cetakannya itu dari 5 ke 3 kalau pada lagging strand. Maka dari itu pembentukan DNA-nya itu tersendat-sendat sampai terbentuk fragmen Okazaki atau potongan DNA yang masih berpisah. Nah, untuk menyatukan potongan DNA tersebut, maka ada enzim tambahan, yaitu enzim DNA ligase yang fungsinya untuk menyatukan fragmen Okazaki. Gitu. Selanjutnya untuk RNA primernya bakalan diubah oleh DNA polimerase untuk berubah menjadi DNA. Itu ya, untuk proses replikasi DNA. Selanjutnya, kita masuk ke RNA. Nah, jadi DNA itu kan tadi singkatan dari deoksiribonucleic acid. Bagaimana dengan RNA? RNA ini merupakan singkatan dari ribonucleic acid. Yang mana RNA ini merupakan polinukleotida yang berbentuk untai tunggal atau single helix. Kalau sebelumnya kan DNA itu double helix ya. Kalau RNA ini adalah single helix. Jadi dia cuma punya satu rantai saja.
Dan RNA ini berperan dalam sintesis protein. Nah, untuk susunannya, RNA juga sama sebenarnya. Dia tersusun dari polinukleotida atau banyak nukleotida, yang mana satu nukleotidanya tersusun dari gula pentosa, gugus fosfat, dan juga basa nitrogen. Nah, dimana untuk gula pentosanya beda ya sama DNA. Kalau DNA itu kan gula pentosanya adalah deoksiribosa karena namanya adalah deoksiribose nucleic acid. Tapi kalau RNA itu kan ribonucleic acid. Berarti gula pentosanya itu jenisnya adalah ribosa. Kemudian ada gugus fosfat dan ada basa nitrogen. Nah, basa nitrogennya pun terdiri dari purin dan pirimidin, di mana purinnya itu ada adenin dan guanin, tapi untuk pirimidinnya ada perbedaan di sininya ya. Kalau pada DNA itu kan pirimidinnya terdiri dari sitosin dan timin. Sedangkan pada RNA, pirimidinnya itu tersusun dari dan urasil. Untuk strukturnya seperti ini ya. Jadi dia single helix, satu rantai tapi spiral gitu ya. Nah, ini struktur untuk nukleotidanya ya, kurang lebih seperti ini. Jadi ada fosfat, kemudian ada gula pentosa atau gula berkarbon 5, kemudian ada basa nitrogen. Gitu. Satu ini kita sebut sebagai satu nukleotida. Nah, kemudian RNA ini ternyata ada 3 macam. Ada messenger RNA, ada transfer RNA, sama ada ribosomal RNA. Messenger RNA itu gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi untuk messenger RNA ini, dia nama lainnya adalah RNAD. Kemudian bisa juga disebut sebagai kodon ya. Karena memang di dalam mRNA atau messenger RNA itu terdapat banyak kodon, yang mana satu kodonnya itu mengkodokan asam amino tertentu. Nah, ini nantinya berkaitan dengan proses sintesis protein. Jadi sebenarnya untuk penjelasan mRNA lebih lanjut itu ada di video selanjutnya ya, nanti tentang proses sintesis protein. Nah, kemudian ada transfer RNA. Transfer RNA ini adalah RNA yang nantinya akan membawa antikodon yang sesuai dengan kodon. Jadi misalnya pada saat ingin membentuk protein itu kan terdiri dari banyak asam amino ya. Jadi kan si mRNA ini dia bakalan mengandung beberapa basa nitrogen. Nah, 3 basa nitrogen ini kita sebut sebagai kodon ya. Jadi katakanlah ini kodon 1, kemudian ini kodon 2, kemudian ini kodon 3, ini kodon 4 gitu ya. Nah, jadi si mRNA ini dia punya kodon. Nah, kemudian kodon ini nantinya akan dipasangkan dengan antikodon gitu ya. Jadi tRNA dia mengandung antikodon. Kalau kita lihat di sini struktur tRNA dia akan membawa asam amino sesuai dengan kodon yang ada di mRNA. Kemudian ada ribosomal RNA. Nah, berarti ribosomal RNA ini adalah RNA yang ada di ribosom. Sebenarnya ribosom itu dia merupakan perpaduan antara RNA dan protein. Nah, ini kalau kita lihat di struktur ribosom, dia komposisinya terdiri dari rRNA dan juga protein ya. Nanti mereka rRNA dan protein akan menyatu sampai membentuk ribosom. Gitu. Jadi ada 3 jenis ya untuk RNA, ada messenger RNA atau bisa kita sebut juga sebagai mRNA, RNAD atau kodon, kemudian ada transfer RNA atau antikodon, dan ada ribosomal RNA atau yang ada di ribosom. Nah, ketiga RNA ini nantinya akan berperan penting dalam proses sintesis protein. Jadi nanti di sintesis protein kita akan belajar tentang fungsi dari masing-masing RNA ini. Nah, kemudian kalau kita rangkum perbedaan antara DNA dan RNA kurang lebih seperti ini ya. Kalau dari bentuknya, DNA itu merupakan double helix, jadi dia punya 2 rantai yang saling berpilin atau melilit satu sama lain. Kalau RNA itu dia adalah single helix. Kemudian letaknya, kalau DNA itu terletak di nukleus, mitokondria, kloroplas, dan sentriol. Sedangkan kalau RNA itu ada di nukleus, sitoplasma, dan ribosom. Gulanya tadi juga beda ya. Kalau DNA itu deoksiribonucleic acid, berarti dia terdiri dari gula deoksiribosa, sedangkan RNA terdiri dari gula ribosa. Basa nitrogennya kalau pada DNA untuk basa nitrogen pirimidinnya itu ada adenin dan timin. Ini I-nya satu aja sebenarnya ya. Kemudian RNA itu ada adenin dan urasil.
Lalu untuk kadar jumlahnya, DNA itu jumlahnya tetap ya, karena DNA ini berfungsi dalam pewarisan sifat. Jadi DNA pada manusia itu jumlahnya tetap segitu. Sedangkan kalau RNA itu jumlahnya berubah-ubah, karena RNA biasanya baru akan dibuat ketika tubuh ingin mensintesis protein. Jadinya nanti kadang dikit, kadang banyak gitu ya. Sedangkan kalau pada DNA ya jumlahnya segitu-segitu aja. Kemudian keberadaannya, kalau DNA itu keberadaannya permanen ya. Karena tadi DNA itu kan sifatnya tetap. Dan DNA ini fungsinya ya sebagai pusat informasi. Jadi semua aktivitas yang ada di dalam sel itu terjadi karena ada informasi yang ada di DNA. Gitu. Jadi kedudukannya DNA sama RNA ya paling kuat si DNA ini. Karena DNA itu mengatur semua yang ada di dalam sel. Gitu ya. Sedangkan RNA itu pekerjanya aja, salah satu pekerja dari DNA. Gitu ya. Maka dari itu si RNA ini sifatnya sementara doang. Sedangkan DNA itu sifatnya permanen. Lalu fungsinya, DNA ini berfungsi dalam hereditas dan juga mengatur aktivitas sel. Contohnya seperti sintesis protein. Nah, dalam sintesis protein itu kan nanti akan dibentuk RNA. Nah, RNA pun dibentuk atas dasar perintah dari DNA. Jadi RNA ada karena ada DNA. Kalau nggak ada DNA ya nggak ada RNA. Seperti itu ya. Kemudian kalau RNA itu dia fungsinya hanya sebagai alat dalam sintesis protein. Gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk materi kita hari ini. Jadi hari ini tadi kita sudah belajar tentang kromosom, kemudian gen dan alel, lalu DNA dan RNA. Oke, sekian materi dari kakak. Semoga membantu. Tetap semangat belajarnya dan sampai jumpa di video selanjutnya.